Halo Sob, banyak yang bilang kalau negara satu ini bangkrut dan jatuh miskin. Apakah benar demikian? Lalu bagaimana kondisi serta kehidupan warga di Sri Lanka saat ini? Terus wisata apa yang bisa dikunjungi? Benarkah ada jejak kaki Nabi Adam alaihi salam di negara ini? Untuk itu simak terus video ini yang akan memberi kalian ilmu pengetahuan tentang negara Sri Lanka lebih dalam. Sri Lanka adalah sebuah negara pulau di Asia Selatan. Negara ini terletak di sebelah selatan India dan dikenal dengan keindahan alamnya, budaya yang kaya, serta warisan sejarah yang beragam. Ibu kota Sri Lanka adalah Colombo, sementara kota terbesarnya adalah Colombo dan Kandy. Sri Lanka memiliki sejarah panjang dan kompleks termasuk pengaruh dari berbagai kerajaan seperti Kerajaan Anuradhapura, Polonnaruwa, dan Kandy. Budaya Sri Lanka juga tercermin dalam seni, arsitektur, tarian, musik, dan festival-festival tradisionalnya. Negara ini dikenal dengan landscape-nya yang beragam, termasuk pantai-pantai yang indah, perbukitan, perkebunan teh, dan taman-taman nasional. Sri Lanka memiliki sistem pemerintahan republik dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan ini mirip dengan presidensial, di mana presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang luas. Sri Lanka memiliki parlemen satu kamar yang disebut Parlemen Sri Lanka atau Parliament of Sri Lanka. Parlemen ini memiliki anggota yang dipilih melalui pemilihan umum dan berfungsi untuk membuat undang-undang serta mengawasi pemerintahan. Sri Lanka adalah negara berkembang dengan pendapatan per kapita yang bervariasi. Meskipun tidak termasuk dalam kategori negara-negara terkaya di dunia, Sri Lanka juga tidak dapat dianggap sebagai negara yang miskin secara ekstrem. PDB per kapita Sri Lanka adalah sekitar $4,100 berdasarkan data dari Bank Dunia. Ini menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata per individu di negara ini masih berada di kisaran kelas menengah rendah. Sri Lanka adalah tempat bagi berbagai kelompok etnis termasuk Sinhala, Tamil, Mur, dan lain-lain. Setiap kelompok memiliki budaya, bahasa, dan tradisi unik mereka sendiri. Bahasa resmi negara adalah Sinhala dan Tamil, sementara bahasa Inggris juga dikenal di kalangan penduduk. Banyak orang Sri Lanka dikenal karena keramahannya. Mereka umumnya terbuka terhadap tamu dan senang berkomunikasi dengan orang baru. Karena kedekatannya dengan India dan lokasinya di Asia Selatan, pengaruh dari kawasan tersebut dapat dilihat dalam berbagai aspek budaya Sri Lanka. Budaya Sri Lanka sangat kaya dan beragam, dipengaruhi oleh sejarah panjang, agama, etnis, dan geografinya yang beragam. Seni dan arsitektur Sri Lanka tercermin dalam kuil-kuil yang indah, lukisan, patung-patung, dan pahatan kayu. Kuil-kuil seperti kuil Ganggaramaya di Colombo dan kuil Sri Dalada Maligawa atau kuil Gigi di Kandy adalah contoh arsitektur yang mengesankan. Festival-festival memiliki peranan penting dalam budaya Sri Lanka. Beberapa festival terkenal termasuk Sinhala dan Tamil New Year, Vesak atau perayaan kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Buddha, serta perayaan Hindu seperti Deepavali. Sedangkan untuk pakaian tradisional di Sri Lanka bagi pria adalah dhoti atau sarung kain panjang yang dikenakan di bagian bawah tubuh dan kurta atau baju panjang. Untuk wanita mengenakan sari atau pakaian panjang yang dililitkan dengan berbagai variasi di seluruh etnis. Sri Lanka juga memiliki beragam upacara tradisional yang mencerminkan kekayaan budaya dan agama yang ada di negara ini. Upacara Poya adalah hari raya keagamaan dalam Buddhisme yang merayakan peristiwa penting dalam kehidupan Buddha. Selama Poya, orang-orang mengunjungi kuil, bersembahyang, dan melakukan amal. Ada juga perayaan Ramadan. Sebagai negara dengan populasi Muslim, perayaan Ramadan sangat penting di Sri Lanka. Masyarakat Muslim merayakannya dengan puasa, ibadah, dan pertemuan keluarga. Serta perayaan Taipongal. Perayaan ini adalah perayaan panen yang dirayakan oleh masyarakat Tamil, biasanya pada bulan Januari. Ini melibatkan memasak bubur beras manis dengan barang-barang hasil panen. Pertanian masih memiliki peran penting dalam ekonomi Sri Lanka.
Padi adalah tanaman pangan utama dan Sri Lanka adalah produsen teh terbesar keempat di dunia. Produk pertanian lainnya meliputi rempah-rempah, kopi, karet, dan kelapa. Sektor industri di Sri Lanka juga mencakup pemrosesan makanan, tekstil dan pakaian, minyak kelapa, produk elektronik, dan industri kimia. Namun, industri manufaktur tidak sebesar sektor pertanian dan jasa. Sri Lanka terlibat dalam perdagangan internasional, terutama dalam ekspor produk pertanian seperti teh, pala, dan pala kering, serta tekstil dan pakaian. Negara ini juga mengimpor minyak, mesin, dan barang konsumsi. Untuk mata uang resmi Sri Lanka adalah rupiah Sri Lanka. 1 rupiah Sri Lanka terbagi menjadi 100 sen. Mata uang ini digunakan dalam semua transaksi ekonomi di negara tersebut. Bukota Sri Lanka, Colombo, adalah pusat budaya dan bisnis. Anda dapat mengunjungi kuil Gangaramaya, Museum Nasional, dan menjelajahi pasar-pasar lokal. Taman Nasional Yala terkenal karena keberagaman hayatinya, terutama harimau Sri Lanka. Anda bisa melakukan safari untuk melihat satwa liar seperti gajah, beruang, dan burung-burung eksotis. Polonnaruwa adalah situs warisan dunia UNESCO. Kota kuno ini memiliki reruntuhan kuil, stupa, dan istana dari zaman kerajaan. Anuradhapura adalah salah satu tempat yang bisa kalian kunjungi. Anuradhapura merupakan pusat bersejarah dan religius terpenting di Sri Lanka dengan stupa dan reruntuhan kerajaan kuno. Pasikuda dan Arugan adalah pantai yang indah dengan air tenang, cocok untuk berenang dan relaksasi. Serta surga bagi peselancar dengan ombak yang sempurna. Sri Lanka juga memiliki keanekaragaman hayati yang kaya, termasuk berbagai spesies hewan yang hanya ditemukan di pulau ini. Seperti gajah Sri Lanka. Gajah di sana adalah sebagai simbol kebudayaan dan agama di Sri Lanka. Leopard Sri Lanka. Leopard ini adalah spesies yang terancam punah dan merupakan salah satu predator puncak di Sri Lanka. Mereka ditemukan di beberapa taman nasional dan merupakan salah satu daya tarik bagi pengunjung. Kera tokwe. Kera ini adalah spesies endemik yang ditemukan di hutan-hutan Sri Lanka. Mereka memiliki wajah yang khas dengan rambut panjang di sekitar wajah mereka. Cerita tentang jejak kaki Nabi Adam di Sri Lanka adalah salah satu legenda atau cerita yang memiliki akar dalam tradisi dan budaya lokal. Namun perlu diingat bahwa cerita ini bukanlah bagian dari sejarah atau catatan akurat dari peristiwa sejarah. Menurut legenda tersebut, jejak kaki Nabi Adam ditemukan di sebuah gunung bernama Adam's Peak atau Sri pada di Sri Lanka. Gunung ini memiliki tampilan alami yang menyerupai jejak kaki manusia pada puncaknya. Berbagai agama dan budaya di Sri Lanka memiliki interpretasi dan cerita yang berbeda tentang asal-usul jejak kaki ini. Ketika kalian berkunjung ke negara Sri Lanka, kalian bisa mencicipi makanan khas seperti nasi dan kari. Makanan pokok di Sri Lanka ini terdiri dari nasi yang disajikan dengan berbagai hidangan kari, seperti kari daging, ikan, sayuran, dan lentil. Ada juga kiribat, yaitu nasi yang dimasak dalam santan kelapa dan dipotong menjadi potongan persegi. Ini sering dimakan pada acara-acara istimewa. Polos adalah hidangan kari yang terbuat dari potongan nangka muda yang dimasak dengan rempah-rempah dan santan. Sri Lanka adalah negara yang beragam secara agama dengan berbagai agama yang dianut oleh berbagai kelompok etnis di negara tersebut. Seperti Hindu, Islam, dan Kristen, namun Buddhisme Theravada adalah agama mayoritas di Sri Lanka. Sebagian besar penduduk Sri Lanka yang beretnis Sinhala adalah penganut Buddhisme. Selain 4 agama besar tersebut, terdapat agama-agama minoritas lainnya di Sri Lanka seperti agama Buddha Mahayana, Jainisme, dan Sikhisme. Itu adalah beberapa hal yang istimewa ataupun unik yang ada di negara Sri Lanka.
Jika kalian berminat untuk mengunjungi negara tersebut, harap kenali beberapa peraturan yang ada, serta tetap berhati-hati pada tempat yang baru kalian kunjungi. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kalian. Jangan lupa diskusikan dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Berhubung waktu kami sudah habis, kami pamit undur diri dulu. Terima kasih.